Jadi Enggak, jawab dulu. Wahyu pertama di mana diturunkan menurut googling lu tadi? kalau sebentar. Bacakan ya. Wahyu pertama di mana? Oke. Ini aku ketikkan hadis Bukhari nomor 3 nih. Artinya Enggak, abang ketik dulu konfirmasi wahyu kan. pertama di mana? Ketik dulu wahyu pertama di mana? Yang diterima Rasulullah Nabi Muhammad. Tunggu dulu bang. Ketik dulu. Ini hadis Bukhari nomor 3 pun dikatakan permulaan wahyu. Dibilang di sini hadis Bukhari nomor 3 menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad yang dimulai dari mimpi-mimpi yang indah, yang jujur seperti fajar, lalu dilanjutkan dengan kecintaannya kepada kesendirian untuk bertafakur di Gua Hira. Itu mula-mula Bagaimana ini, Bang? wahyu. Ya, sekarang abang ketik wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad melalui apa? Muncul lagi, muncul. mulai muncul. Cuma gini loh, kalau ada orang muslim nih yang terganjal di hatinya sebagai scholar, Abang Juma harus menerangkan lah. Nggak masalah, kasih aja waktu untuk menerangkan sama dia. Kasihan dia mau Ya, hatinya. betul itu, betul. Sebagaimana juga jemaat kalau bertanya pendeta jangan nggak berjawaban lah kan gitu. Suara saya masih kedengaran nggak nih? Jelas, Masih ya? dengar. jelas. Oke, baik. Jadi yang Anda bawa tadi itu cerita dari Siti Aisyah. Beliau Siti Aisyah yang menjelaskan kemudian turunnya wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang sebelumnya dalam bentuk mimpi ketika waktu beliau tidur. Beliau, kata Siti Aisyah, biasanya mimpi terlihat jelas oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti jelasnya cuaca pagi gitu. Siti Aisyah yang meriwayatkan kemudian yang menyampaikan itu. Lalu kemudian di dalam kehidupan Rasulullah, sejak kemudian melihat keadaan yang terjadi di sekelilingnya, beliau selalu bertafakur, bertahanus, menyendiri, berfikir kenapa kemudian keadaan seperti ini terhadap umatku gitu, terhadap bangsa manusia yang ada di sekelilingnya. Akhirnya pada saat itulah datang malaikat Jibril kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa yang datang dalam mimpinya itu betul-betul terrealisasi dalam kehidupan nyatanya. Seperti itu, Bung. Jadi yang hadis itu riwayat Siti Aisyah alaihi salam radhiyallahu an. Kemudian hal ini di dalam perbandingan agama bilangan 12 nomor 6, lalu Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan-penglihatan, dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Adik tadi yang dibawa, kalau berbicara tentang hadis ditanya seperti itu, bukan Rasulullah yang menyatakan, itu adalah ungkapan dari Siti Aisyah. Nabi Muhammad bermimpi dan mimpinya itu menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ tidak ada yang kemudian keliru, tidak ada yang salah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui mimpi, di mana mimpinya itu dalam keadaan cuaca seperti fajar, terang, bukan mimpi seperti yang kita alami. Karena memang di dalam kitabnya Yahudi, mereka nabi-nabi ini ketika menerima wahyu, terkadang mereka menerimanya dalam keadaan mimpi. Tuhan datang berbicara kepada ruhnya mereka, khalom,
dalam keadaan tertidur dan bermimpi. Itu biasanya itu. Pertanyaannya, nabinya Kristen siapa? Cuma gini, janganlah si Santang ini menurunkan. Kalau berarti benar, Nabi Muhammad awal mula menerima wahyu di Gua Hira itu berupa mimpi. Dia bermimpi dapat wahyu, kan begitu. Itu dulu. Wahyu pertama itu diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Di mana wahyu pertama ini sudah pernah datang di dalam mimpinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada yang kemudian bisa dijadikan orang Kristen di situ sebagai olok-olokan, nggak ada. Jadi adik yang tadi kalau ada yang tanya, sampaikan aja di dalam kitabnya Yahudi yang kalian gunakan pun tertulis di bilangan 12 nomor 6 bahwa seorang nabi ketika ada di tengah-tengah kaumnya, pencipta langit dan bumi datang kepadanya melalui mimpinya. Makanya adik yang tadi, kalau Anda belum belajar Kristologi, Anda belum tamat belajar Bible, jangan Anda coba-coba berdiskusi dengan orang-orang itu, karena orang itu licik. Jangankan kemudian dalil by dalil, manusia aja bisa kau dilucuti otakmu untuk kau tuhankan karena oleh mereka. Mereka ahli di dalam ilmu ilusi. Kambing dibilangnya sapi, kodok dibilangnya ayam. Mereka ahli dalam berilusi. Jadi hati-hati kalau Anda tidak menguasai kemudian Bible, jangan coba-coba berdiskusi dengan mereka. Mereka adalah tangan kanan setan. Sabar dulu. Lanjut. Nggak mestilah harus menguasai Bible baru berdiskusi. Oh, Aku nggak hati-hati. Masalahnya mereka lihai. Yang kita hadapi bukan manusia seutuhnya. Sama seperti sembahannya, 100% manusia, 100% Tuhan. Yang kita hadapi ini 100% manusia dan 100% setan. Itu kalau bukan setan, lalu apa lagi ngajarkan nyembah kepada sesamanya manusia? Itu hanya setan. Sampai mereka sendiri malu dengan iman mereka. Apa kata mereka? Oh, kami menyembah separuh manusia, yang kami sembah itu juga separuh Tuhan. Nah tuh, coba lihat. Jadi mereka melihat seekor sapi, tapi dia mengatakan, sapi yang kami lihat ini separuh sapi dan separuh kodok. Itulah dia orang gila gitu ya. Melihat kodok dibilang sapi separuh. Melihat ayam, oh ini ayam seutuhnya, sepenuhnya ayam, sepenuhnya kambing. Jadi kita diajak gila gitu. Jadi kalau Anda tidak punya senjata, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Anda dibuat gila juga nanti dibuatnya. Tunjukkan Tuhanmu, Juma. Darel, kembali ke tema aja. Siapa Nabi Kristen? apa itu? Ya, Pandi Sambo, Arom, selamat malam. Silakan, kalian gantian. Siapa? Tiga lawan satu, jawab anu. 3 lawan 1 nih. Nah, aku kasih orangnya aja. Udah lu jawab aja. Tuhanmu, Juma. Juma, tunjukkan Tuhanmu. Iya. Tunjukkan Tuhan lu. Emang lu bertanya sebagai seorang Kristen, di mana Kristen Tuhan itu bisa ditunjuk mulutnya, bisa diremes Iya, bibirnya, wujudnya mana? bisa dihantam Wujudnya balok mana? kakinya. Tuhanku Wujudnya nggak mana, seperti Juma? itu. Loh, Laisa ya berarti itu kamitslihi tidak ada, Juma. syai'. Tuhan itu tidak Tuhanmu serupa. itu tidak ada. Laisa kamisli syai'un. Tuhanmu itu tidak ada. Oke, saya tanya samamu sekarang. Coba kamu buka kitabmu 1 Timotius 6 nomor 16. Siapa saya nggak beragama, Bu? Coba kau baca itu. Malu dia ngaku agamanya. Malu kenapa? Tuhanmu itu nggak ada. Berarti akalmu juga nggak ada. Berarti kau nggak berakal. Kau nggak berakal. Nggak ada Laisa akalmu. kamisli syai'un itu Berarti tidak ada akalmu berarti. Ya kamu, Tuhanmu itu tidak ada. Akalmu yang tak ada berarti. Tuhanmu Coba. tidak ada. Laisa kamisli syai'un itu di mana? Nah, sekarang akalmu mana? Di mana? Akalku ya itu di otak saya. Saya bisa Mana tunjukkan. membaca, saya bisa Mana. karena Saya punya ingin lihat akalmu otak. mana, coba. Mana akalmu? Loh,
Akalmu mana? Bingung dia Otak cari saya akalnya. itu. Mana? Di otak saya. Iya di otak saya. Tuhanmu mana Tuhanmu? Masalah Tuhanmu mana, generasi. Tuhanmu mana? Saya tidak mau tahu. Tuhanmu Saya mau mana? lihat otakmu mana, akalmu Tuhanmu mana? Tuhanmu. Akal. Kamu aja nggak punya Tuhan. Akalmu mana? Akalmu mana? Mana? Tunjukkan akalmu. Tuhanmu mana? Akalmu Tuhan terlalu berat. Akalmu aja dulu tunjukkan. Yang kecil itu dulu. Yang kecil aja dulu kau tunjukkan kepada saya. Akal, tunjukkan akalmu mana? Mencret sepatu bola. Mana akalmu? Tunjukkan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan akalmu secara wujud, berarti kau tak berakal. Karena kau tidak bisa menunjukkan. Padahal kau sadar kau itu berakal, tapi kau tidak bisa tunjuk. Mana akalmu? Deng goblok. Kau diam dulu kaindo deng goblok. Goblok. Kau ini. Kau punya Tuhan Kok marah-marah bang? Jangan marah-marah dong bang. Bikin malu. Biar dia bicara. Dia kan Kristen. Iya, jangan di-kick teman-teman, jangan di-kick, biarin. Kita Silakan Nyong. Mau ngomong apa Nyong? Ya saudara Firdi, kau cari otakmu dulu ya. Kalau kau sudah cari ketemu otakmu, baru kau datang lagi. Tuhanmu mana ya. Tuhanmu itu? Sudah turunkan aja itu, nggak turunkan. berbentuk. Biar dia cari otaknya Tuhanmu dulu nggak 2000 tahun. Nah, kau ke neraka cari otakmu dulu. Kalau kau sudah tahu otakmu, baru ke sini ya. Simpan di kresek, nanti aku mau lihat bentuknya apa otakmu itu. cuma kau tuh goblok. Orang Makassar bodoh kayak kau tuh. Otak apa kayak wasit, otak buruk, otak babi kok. Terus Iya emang wasit itu bodoh, buta huruf, belaga pintar. Terus Jelas-jelas kau punya tahap benar. Saya dukung abang tadi, Tuhan kau tidak ada. Tuhan kau tahap baru wujud, bukan manusia, katanya memiliki sifat, tapi kayak tangan kanannya 2. Ya jelas toh. itu ada, kau bilang tangannya 2, berarti ada dia. Iya, kau bilang kau punya Tuhan bukan makhluk. Ada atau tidak ada? Wah, lalu aku tanya kau punya Tuhan makhluk toh, berarti toh begitu. Ada atau ada? Nah, kau punya Tuhan makhluk berarti toh? Ada atau ada? Kau punya Tuhan tidak ada. Oh tidak ada. Tadi katanya tangannya 2. Iya, kalau tangan 2 itu binatang. Sekarang Tuhanmu ada. Kau terus tertawa bikin malu, kau buta huruf. Sekarang Makassar Tuhanmu buta ada. huruf. Tuhanmu Kau di ada. sekolah tuh buta huruf. Tuhanmu ada. Iya ada jelas. Mana? Itu. Coba mana? Tunjukkan. Tuhan saya itu Yesus. Kau tunjukkan. Mana? Saya mau Kau lihat. ke gereja Mana? saya kau bisa lihat. Mana Dia kau punya Tuhanmu? misi, Mana? kau Tuhan tidak ada. Mana? Huruf-huruf. Mana Cuma hafalan Tuhanmu? kayak Mana? kau. Mana Tuhanmu? Mana? Mana? Kau tuh buta huruf. Kau tanya sesuatu yang saya masuk akal. Kau bilang Tuhanmu ada. Mana? Buktikan Yesus ada. Mana? Buta huruf laki-laki buta huruf beo. Mana Yesus? Saya ingin tahu mana. Mana Yesus? Lalu kau punya aula tuh mana? Aula tuh mana? Yesusmu yang ku bilang dia kan manusia, mana coba? Pingin tahu. Lalu Mana aku tanya Yesus? kau punya aula tuh mana? Kau punya di masjid tidak ada aulamu. Yesusmu mana? Umat hafalan. Yesusmu mana? Mana Kau Yesus? doang. Yesusmu Buta mana? huruf kayak kau. Bikin Yesusmu malu. mana? Bung, saya tanya serius loh. Yesusmu mana Yesus? Sate baku pas mati. Yesusmu mana? Saya serius tanya. Kau jawab dulu. Kau punya aula tuh yang mana? Tuhan saya bukan makhluk, jadi dia tidak bisa Wah, diserupakan tapi dengan makhluk. Tangan di kanan-kanan 2, berarti kau Tangan tuh bodoh. itu simbol kekuatan. Jauh kau parlentes yang ada Perlente, simbol-simbol. namanya dia Berarti tidak dibilang bukan ini, makhluk. bilang Laisa parlente. kamislihi syai', Kau parlente pas tidak sekali. serupa dengan makhluk, sementara yang bisa kita lihat itu makhluk. Bangsa kau tipu-tipu Gitu. orang. Ya, memang Orang begitu sudah keadaannya. pintar. Sekarang Tuhannya Yesus bentuknya apa? Tuhannya Yesus bentuknya apa? Tuhan yang disembah Yesus yang Tuhan bernama saya Bapa datang itu? ke dunia di Israel. Tapi kok Al-Quran kau bahasa Israel ya? Enggak, saya Cuma tanya Quran dulu. di Arab sana tidak Tuhannya, banyak, kah? Tuhan yang Yesus Bahasanya sebut, sana, Pak. Mekah sana yang kau pergi cium-cium Tuhan batu. yang Yesus sebut Bapa itu bentuknya apa? 3 ayat 10 Bapa di Yesus adalah 1. Kau tuh bodoh. Enggak, yang saya tanya Kau baca Tuhannya dulu
Tuhannya Yesus itu. Kau diam dulu, kau belum parlente. Kau baca dulu Yohanes 3 ayat 10. Yesus nomor adalah satu. Kau tanya-tanya. Ya, Yesus dan Bapa, Yesus dan Kau Bapa Makassar, adalah kau. satu. Yesus dan Bapa. Kalau ada kata penghubung dan itu Kau berarti tanya Yesus dua. nomor satu. Tapi kau tanya apa? Orang bodoh. Yang saya tanya itu wujud, Bang. Kau tanya siapa? Saya sudah jawab itu. Wujud Tuhanmu yang disebut Yesus dan sebutan Bapa itu wujudnya mana? Manusia, lalu kau punya tangan kanan dua itu siapa? Hantu kamu Nah, ini. kok jadi bingung sendiri? Baik. Kau Kok jadinya jadinya- yang muncul di Makassar sana. Kenapa selalu bawa suku sih? Tangan-tangan. Gak usah bawa suku, gak usah bawa suku. Kau buta huruf emang kau Makassar paling buta huruf tuh kau. Jangan bawa suku. Kita ini dibingkai oleh suku supaya kita bersatu Ai. dalam bingkai Orang Nusantara. Makassar buta huruf. Jangan bawa-bawa orang Makassar, Bung. Kerja. Orang Makassar itu Jangan- sudah jangan berapa pakai yang itu. jadi orang Begini, 01 di agama. Indonesia ini? Jadi 02 di Indonesia ini. Kau bukan kayak begini, kau dapat duit tuh, kau tuh buta huruf makanya kau miskin. Pikir ya sana. Jangan gitu, Kau Bang. malu. Nggak bagus nyerang pribadi kayak gitu. nggak NKRI bagus. kau aja cari makan di. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Kenyataan. Kau cari makan di sini. Biar kau dapat duit. Maksudnya apa? Itu Kau bukan dengan modus gerejamu fisik. aja bisa ku beli. Itu tadi ibu-ibu itu kenapa cerewet gitu ya? Kurang belanja itu. Oh, kurang belanja, ditinggal sama lakinya. Iya. Ditinggal sama lakinya. Ya, Bang Darel, silakan Bang Darel. Lanjut diskusi Bang Darel. Halo. Yo. Ini nih. Ini aja temanya ini udah. Apa itu? Siapa Ya, nabi orang Kristen? Oke, iya itu. Ya, Bang Aron, selamat malam. Silakan Bang Darel. Siapa nabi orang Kristen? Nabi orang Kristen. Ada ku baca di literasi, Paulus pun bisa dianggap nabi. Ada lagi nabi, ada tertulis itu kan Paulus, Barnabas itu, ada itu. Berarti nabimu Paulus. Rasul, tapi ya enggak ada ku baca narasinya itu. Bingung kan, Bang? Anda bingung kan? Paulus rasul sih secara eksplisit itu rasul, tapi kayaknya ada juga pernah aku baca dia nabi. Ya, berarti nabimu Paulus. Andai pun iya, kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Jadi kesimpulannya Paulus ini adalah nabi, pembawa agama Kristen adalah Nabi Paulus. Udah selesai. Sekarang gini, andai surat-surat Paulus dibuang, apakah aku tetap percaya Yesus? Percaya juga Yesus. Menandakan gini juga menandakan. Siapa yang ngajarin? Gini. Nggak, yang Andai surat ngajarin. Paulus di Roma, sebentar ya. Surat Yang Paulus ngajarin. Roma. Sebentar. Yang ngajarin Anda menjadi Kristen kalau Paulus nggak ada siapa? Petrus, Yakobus, Di mana Petrus mengajarkan Matius. kekristenan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana Matius mengajarkan kekristenan? Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sekarang begini, apakah Paulus bertentangan dengan Petrus? Kan nggak ada pertentangannya. Bagaimana tidak bertentangan? Oh, tulisan Petrus itu juga bukan tulisan Petrus murid Yesus kok. Semua kau dustakan tulisan itu. Oh. Oke. Bagaimana? Gimana Jadi, ceritanya? sebentar dulu. Tulisan Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus ya. Bukan. Tulisan siapa itu? Kemungkinan itu adalah Jangan tulisan. kemungkinan. Ya kan bukan tulisan Petrus. Kalau kau mengatakan bukan tulisan Petrus, maka kau harus Yang bisa penting menunjukkan- bukan. Yang penting bukan. Lah lucu orang ini. Gak Lucu gini dia. cuma. Kalau kau berani bilang itu bukan tulisan Petrus murid Yesus, maka kau harus buktikan siapa nama penulis itu yang bukan Petrus itu. Coba Anda lihat, Bung. Jangan coba siapa namanya. Kalau tidak, jangan kau maju-maju kali cakap. Sekalian cari dulu datanya.
Lucu orang ini. Bukan, nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Masa kau bilang yang menulis itu bukan Petrus? Lalu ku tanya, kalau bukan Petrus siapa? Yang penting bukan Petrus. Ya, Iya, bonek. iya. Kalau Coba kau kasih saya bukti bahwa buku Petrus itu ditulis oleh Petrus murid Yesus. Kau kasih saya Jadi, bukti. Lah iya, kau yang menuduh kalau itu tulisan Kau Petrus. yang menuduh, siapa yang menuduh? Aku nggak menuduhmu. Ya kamu yang mengatakan itu tulisan Petrus. Ah, betul. Nah, dari mana kau dapat bukti bahwa itu tulisan Petrus? Itu tertulis tulisan Petrus. Mana ada? Namanya Petrus. Mana ada tertulis tulisan Petrus? Di mana kau dapat ilmunya itu? Namanya Petrus itu. Nama doang. Jadi kalau di situ ditulis Jadi sekarang namamu, lucu, berarti Mas. kau yang penulisnya gitu. Lucu. Gini. Anda yang lucu. Yang saya tanya, Yang di penting mana? bukan tulisan Petrus, nggak boleh. Di mana? Enggak, yang saya tanya samamu, di mana tertulis bahwa buku Petrus itu adalah tulisan Petrus itu di mana? Kok bodoh kali kok. Udah sekelas Juma kok begitu kok bertanya di mana tertulis. Ya udah, Petrus. ada jawabannya atau enggak ada jawabannya? Tertulis surat Petrus. Di mana tertulis bahwa Petrus yang menulis? Kau yang menuduh itu bukan tulisan Petrus. Iya, karena tidak ada tertulis. Berbeda seperti Lukas. Lukas mengakui dia yang menulis. Petrus di mana mengaku kalau dia yang nulis buku Petrus? Di mana? Surat Petrus itu. Ya di mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Sebentar ya kawannya. Nah, silakan. Sebentar. Sabentar Jongana. Kamu berapa tahun sudah belajar Bibelmu itu? Oke, biar aku buka kamera aku ya Juma ya. Iya, silakan. Oke, nggak masalah. Masa Juma pertanyaan kalian macam pertanyaan kayu-kayu. Iya, aku ya? tanya dulu kau berapa tahun kau belajar Bibelmu itu? Bibel baru apa semalam. Ya, aku buka kamera aku dulu ya. Kenapa nggak bisa ini? Oh nih. Ntar dulu kawan. Oke, Akang. biar kau lihat dulu ya. Siap, Kau lihat ya, kawannya. Buka datanya, Kang. Surat Petrus yang pertama, namanya ini jelas Petrus ya. Petrus, nggak tahu lah kalau kau ya, coba. Bentar, sini dulu kau penyesat. Sini dulu kau penyesat. Iya, salah. Bunda. Iya. Siap-siap, Kang. Siap. Dari Buka Petrus, kamera, Kang. dari Petrus, Bukain Rasul Petrus, Kang. Yesus Kristus Petrus berapa Ya, Bunda? Petrus 1 nomor kepada 1. orang-orang Besarin. datang yang tersebar di Pontus. Rasul Yesus Kristus ini Rasul Yesus Kristus jelas. Udah. Nah, buka, Kang. Ini kutanya samamu, berapa tahun sudah kau itu belajar kitabmu? Bentar, saya balikin Kau dulu. belajar kitabmu. Kau kan kau buatlah dulu. Kau buktikan tuduhanmu bahwa itu bukan Tuh. Rasul Petrus. Itu nggak masalah ya. Nih, baca, Kang. Ya. Kita lihat dulu si penyesat ini menyesatkan Dan umat Tuhan. Petrus, Rasul Kristus, Alkitab Sabda kepada ini kan? orang-orang sabda ini, Ya. kepada orang-orang pendatang Oke. yang tersebar di Petrus, Galatia, Kapadokia, Ini baca aja sulit gimana? Asia kecil, ininya kecil, Hurufnya kecil. Oh, ya udah, turun ke bawah, tekan angka yang di bawah 4074. Silakan. Yang 4074, oke. Petrus. Yang dari Petrus katanya. Apa artinya di situ? Bubuk kau akan. Apa artinya di situ, Kang? Ini artinya Sama-sama di jaga penyesat. sini Kita lihat dulu sebelah Artinya? penyesat buat kami. Artinya apa, Kang? Petrus. Terus? Yang mana Guru Nda? Yaitu Petrus, terus di sampingnya apa? Kepada Petrus, Terus di tengah-tengah apa? Peter, bingung. Kok ada Peter itu di TB aja berat kalau yang kecil-kecil.
Ya Allah ya Karim. TB Petrus Siap. Petrus 4074 sudah benar tadi. Kemana Akang? Siap Guru dak. Nah, tekan dari Petrus itu. Ada nggak? Udah gugup sih Akang. Ada nggak kata dari di situ, Bang? Ada. Ini yang ini. rusak juga matanya ini kayaknya. Ada kata dari di situ, ada. Rusak matanya. Ada kata dari. Dari Ada nggak? Sekongkol Mata juga bukan. kayaknya hostnya ini. Pertanyaan saya, ada nggak kata dari Petrus? ada Guru ndak ada. Mana? Ini Hai Petrus ini adanya. Astagfirullahaladzim, Kepada ya Allah. Petrus. Yang saya tanya dari Petrus, ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa bilang ada? Ini kok Adanya Hai misionaris juga ini. Adanya Hai Petrus. Ya iya gitu. Jadi nggak ada dari Petrus, nggak ada. Yang ada Petrus, Hai Petrus, kepada Petrus. Tepuk tangan untuk Akang. Sudah berapa tahun saudara belajar Bible? Coba dulu cuma. Apa? Coba ayo sini kita kawan sini. Ini coba dulu lihat dulu ini. Tahu ini dulu lihat Apa? dulu ini. Apa? Dari Petrus. Iya, Ini saya tahu itu terjemahanmu. Masuk ke original teksnya coba. Terjemahan aku. Masuk ke terjemahan. Dari Petrus. Coba. Kau masuk ke original teksnya coba. Rasul Yesus Kristus. Apa lagi kau? Ya, Dia kau masuk ke dikawal. original Penyesal. teksnya. Masuk ke original Tadi kata si teksnya. Ganteng ada. Lalu setelah ditanya si Juma, Ada, kok nggak ada? ada. Kok kau bilang Nggak ada. ada dari, ada Juma, ada Gurunda. Lalu bodoh kali kau jadi host. Oh iya, enggak ada nggak Gurunda. kelihatan kecil hurufnya. Hancur kali kalian jadi apologet. Aduh, yang benar-benar aja lah. Apa adanya aja dibaca kitab itu. Kenapa harus Masalah generasi cair. dalam Yang- bahasa Yunani Jadi- itu kata dari itu apo. Udah. Sekarang Kalau di situ kau dikatakan buktikan. apo Petros, baru dari Petrus. Ini nggak ada, cuma Petrus. Hai Petrus, kepada Petrus. Malu. Mana mungkin Petrus kemudian menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus dinasehati, you tidak boleh ke bangsa lain. Tidak boleh lu ke bangsa lain. Belum lagi ketika dikatakan, Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Terus kemudian narasi-narasi yang ada di dalam kitab Petrus itu sama seperti suratnya Paulus, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia. Mana bisa Petrus menulis kepada non-Yahudi? Alamak. Sebenarnya makanya di surat Bu, itu, saudara, makanya Petrus boleh, itu silakan. di terjemahannya di Indonesia aja itu baru dikatakan kitab Petrus. Nah, penamaan Petrus di situ itu orang yang dinobatkan supaya dia juga memiliki kemudian kita, padahal tak ada dari Petrus, tak ada. Itu penambahan terjemah. Jadi nanti kan surat Petrus itu. Jadi siapa yang penulis surat Petrus itu? Enggak tahu, sama seperti Ibrani. Siapa penulis Ibrani? Kutanya dulu samamu. Siapa penulis Ibrani? Ayo. Siapa penulis kitab Ibrani? Kau tahu nggak? Penulis kitab Ibrani itu kan apa ya, setauku ya, itu Paulus kepada jemaat di Ibrani. Samanya itu posisinya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Ya, itu tahu kenapa? penulis Ibrani itu nggak ada. Apa? Jadi Petrus itu siapa penulisnya? Kalau kau bilang itu bukan Petrus. Ya kan nggak ada tertulis. Petrus yang menulis. Nggak Dari ada. Dari Mana? Petrus Rasul. Penambahan, itu penambahan. Jadi kau pelintir ke ayat orang lain, kitab orang sana. Gimana aja kau? Inilah yang dikatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kau ingin menipu kami,
Sebenarnya kau menipu diri kau Untuk apa kau sendiri. tipu kau cuma? Lah kau Nggak ada tipu untungnya. aku. Di situ nggak ada kata oten. Nggak ada kata oten. Bicara sama oten. Memang nggak ada oten. Nggak ada kata dari. Nggak ada. Dari kan udah ku kamera kau tadi. Ya tapi original teksnya nggak ada. Sekarang suratmu original itu teksnya. bahasa Sedangkan- Indonesia, aslinya itu bahasa Yunani. Sedangkan yang bahasa Indonesia aja kau tipu, apalagi kau bilang original teks ala. Kan kita setan, munculkan tadi datanya. setan. Akang tadi tunjukkan datanya. Kenapa Anda Akan kemudian birit tadi dia ada dari kecil tulisannya namanya Kok bodoh juga Kecil, tulisannya kecil. Hai itu hai. kena maki-maki Hai, si Akan Petrus. baru oh ya nggak ada gerunda kata. Ya, hai Petrus. Habis, foto ayam. ada aja kau ini. Itu jelas sekali nggak ada kata, yang ada cuma apa tadi Kang? Hai. Hai Petrus. Hai Petrus dan kepada Kepada Petrus. Kang Masuk Santan. lagi botak cila. Mana? Kang Santan, dengar si ulang gua Kang Santan. Kecil itu tulisannya kecil. Kencang ya. Sudahlah. Jadi saudara, yang harusnya Anda bahas itu ketika Anda ditanya siapa nabinya orang Kristen, kan itu. Nggak masalah siapa nabinya, juru selamatnya yang paling penting. Nggak bisa kayak gitu. Kalau nabinya itu palsu, berarti juru selamatnya palsu. Kau kan kau paksa andai lah dulu nih kau bilang kan Darren nabimu itu Paulus mau kau bisa nggak ku buang semua surat Paulus itu ke tong sampah, tetap Yesus sebagai Tuhan, nggak salah, buang aja semua itu. Ya, terus dari mana kemudian kau bisa membawa Yesus, sedangkan Yesus mengajar hanya untuk kaumnya Nggak Bani masalah. Israel? Nggak masalah. Jadi pondasi gereja Katolik itu paus Katolik itu pertama itu kan Petrus. Ya ini lagi-lagi fitnah. Bagaimana mungkin tuyul? Petrus sudah diajarkan oleh gurunya jangan ke bangsa lain. Oh, pandai. Memang faktanya gitu, mau kayak mana? Pandai kali cuma ya. Memang begitu ceritanya. Menyesatkan terus. Pendiri Katolik Roma itu paus pertamanya adalah Petrus. Nggak mungkin. Jadi makanya dikatakan dia batu penjuru. Dia itu Nggak adalah nggak mungkin. Kamu Petrus jangan di atas memaksakan. dasar ini kudirikan umatku. Jadi ini nggak semua mungkin. aku ini pun adalah susunan batu bata Petrusnya aku ini. Aku Nggak ini mungkin. susunan bangunan Petrus, landasan dasarnya itu Petrus adalah bapak-bapak gereja, contohnya itu lupa aku itu ya, si Polikarpus, si Eusebius, siapalah macam-macam lah. Paus itu kan itu perpanjangan kelanjutan dari Petrusnya itu, paus itu rasul-rasul. Jadi nggak mesti Paulus lah. Kalau kau bilang Paulus datang pelaku ke pateku siapa? Kalau kau bilang nggak ada, kalau nggak tanpa Paulus ini pun Yesus tetap Tuhan ya. Gimana cerita? Yang ngajarin Yesus gini, Tuhan Juma. di dalam kitab Anda yang kitab kanon ini, di mana ada Yesus Tuhan di situ? Thomas aja kan dia bilang itu. Thomas di kitab Yohanes ada. Aduh, parah. Jadi sebegitu jadi rendahnya kalian pengetahuanmu tentang Bibelmu gini, sendiri, ya Allah. Kau ya paksa Karim. orang, kau tertawa yang tidak kami imani. Loh, masalahnya bukan di situ, saudaraku. Masalahnya adalah kamu ngotot terhadap Bibelmu yang bahasa Indonesia. Udah ku bilang Sedangkan Juma. original teks kitabmu itu bukan bahasa Indonesia, kan aneh. Kutanya dulu sama Bu, Sekarang- yang oke, mana oke, yang tanya. lebih benar, terjemahan atau original teksnya? Kalau aku original teks nggak ngerti aku bahasa Ibrani, terjemahan ini yang jadi karakter. Ya udahlah. Jadi kalau terjemahan salah berarti imanmu salah. Kenapa kau bilang terjemahan salah? Itu kan udah disusun oleh Bapak Gereja dan para ahli. Saya ulang lagi. Jadi kalau terjemahanmu salah berarti imanmu salah. Yang salahkan siapa? Yang bilang salah siapa? Ya, jadi yang mana yang betul? Siapa yang Terjemahan menyalahkan? atau original teks yang betul? Siapa yang menyalahkan terjemahan itu? Saya ulang samamu, ketika ada ketidaksinkronan antara terjemahan dan original teks, yang mana yang betul di antara keduanya? Enggak ada, enggak sinkronnya semua itu.
Alamak, kalau kita bisa buktikan tidak sinkron. Kau yang menjadikan itu tidak sinkron, kok karang-karang, kok Nah, tidak kalau sinkron. kita temukan original teksnya ternyata tidak sinkron gimana? Sedangkan yang Nah, itu nyatanya kan- Yesus, dengar sebentar dulu cuma. Sedangkan Mulai, yang ya. nyata-nyata Yesus disalib, kau bilang tidak disalib, apalagi yang original begini. Udah dia kau itu Saya pendusta. sudah terbiasa dengan kalian. Manusia begini. aja kalian bilang Tuhan. Enggak, yang nyata-nyata tertulis di Alkitab Yesus disalib, tetap juga kau bilang Memang disalib. Yesus disalib di kitabmu tertulis memang. Tertulis memang yang disalib itu namanya Yesus. Tertulis memang. Siapa yang mengatakan tidak tertulis? Cuman masalahnya Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang terkutuk. Sedangkan Yesus anak Maria terkutuk enggak? Aku tanya dulu samamu. Terkutuk enggak? Siapa? Yesus anak Maria. Terkutuk enggak? Ketika dia disalib di kayu salib, dia menjadi kutuk. Kalau kau bilang apakah dia terkutuk, ya memang dia menanggung kutuk itu. Dia jadi terkutuk karena kutuk yang harus sama kami. Nah, itu yang harus kamu pelajari baik-baik. Kalau kau mengatakan bahwa anak Maria itu terkutuk, fitnahan dari mana yang bisa kau bawa ini? Dia menjadi terkutuk karena menanggung kutuk kami. Itu ucapan siapa yang kamu ulang ini? Kok jadi kau yang ngurus Ya, apa? saya bertanya, saya kan bertanya. Kamu mendapatkan kalimat seperti ini untuk mengatakan Yesus itu dikutuk, itu kau dapat kalimat dari mana? Dari surat di Alkitab itu. Hey, berat kali kau sebut namanya Nabi Paulus Laki-laki Mubah. Sekarang mari kita bandingkan Paulus dengan Muhammad. Ayo. Masolang generasi. Sekarang Cuma sekarang anggaplah dulu nabiku Paulus. Saudara, Nabi kalau Muhammad. kamu ingin membandingkan antara Paulusmu dengan Nabi Muhammad, kau tunjukkan dulu silsilahnya Paulusmu, baru kau setarakan dengan nabiku. Kau tunjukkan dulu kisah hidupnya, risalah Paulus. Kenapa harus ada silsilah Paulus? Enggak perlu. Risalah sejarah hidup Paulus mana? Nggak perlu silsilah Paulus itu untuk Injil. Kalaupun Anda tidak sanggup menunjukkan silsilah, karena memang nggak mungkin. Yang sekarang yang saya minta sejarah hidup Paulus. Paulus itu manusia kan? Iya. Pernah hidup? Ada sebagian sejarahnya. Pernah hidup? Sejarah Paulus itu. Pernah hidup? Loh, bodoh kali tuh. Ada, pernah. Nah, tolong tunjukkan sejarah lengkapnya supaya kita bandingkan dengan sejarah Untuk nabiku. apa kau minta sejarah lengkap Paulus? Kamu hanya untuk ingin apa? menunjukkan sisi-sisi ketika dia melakukan surat Untuk menyurat. apa? Hidup Urgensinya- hidup sehari-harinya ngapain aja? Udah, urgensinya apa? Lah, Silsilah kamu Paulus ingin itu. membandingkan seseorang yang riwayat hidupnya diceritakan lengkap dengan seseorang yang cuma cuap-cuap teh sapi. Lah, gimana orang ini? Sekarang tapi nabi sama nabi. Ya, tapi ajarannya Paulus mana sejarah hidupnya? Kan gini. Sejarah Nanti- hidupnya sekarang Paulus kau pilih mana? lah, kau pilih. Kita bandingkan Muhammad dengan Yesus atau Muhammad dengan Paulus? Lah, gimana ceritanya? Paulus kau bandingkan dengan nabiku. Paulusmu tidak ada sama-sama nabi sejarah ya. hidupnya. Apa yang mau dibandingkan di situ? Kita tidak tahu apakah dia pencuri ayam, apakah dia itu apa? Suka sesama jenis, apakah dia, kita nggak ngerti. Karena dia mengajarkan Sekarang bahwa gini. segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh. Sekarang kalau Anda ingin membandingkan dengan nabiku, sejarah hidup Paulus ini, sini ku baca kitabnya. Apa nama kitabnya? Bacalah. Apa nama kitabnya? Banyak kitabnya itu. Ada Asal Paulus ada. Mama yang saya tanya sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya. Apa? Untuk Gimana? apa penting sejarah? Ada Akan kita sebagian- ingin membandingkan seorang tokoh dengan tokoh yang lain, kudu wajib kita tahu siapa dia, siapa nama bapaknya, ngapain aja dia, ibunya sopo,
Kita harus membandingkan itu semua untuk kita memahami bahwasanya orang ini benar, yang ini nggak benar, kan gitu. Kalau cuma catatan-catatan, pret. Kalau seperti itu adanya, berarti harus dibandingkan, jangan oknumnya, ajarannya yang kita ini. Sekarang, oke, berarti Al-Quran kan? Al-Quran versus 13 kitabmu kan? Baik, mari. Oke. Di dalam Islam, ajaran Nabiku Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Menurut Paulus, pencipta langit dan bumi, dewa turun ke bumi dibunuh manusia. Betul? Nah, sekarang permasalahannya sebagai hakim, kitabnya Yahudi. Ada nggak Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh manusia? Adakah di kitab Yahudi manusia membunuh manusia? Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Tuhan turun ke bumi dibunuh, ada nggak di kitab Yahudi Tuhan ke bumi dibunuh manusia? Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti Paulus dapat ilmu dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana? Memang itu kebenarannya? Nah, menurut lo apa? Nabi Muhammad mengajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangankan kemudian mati Tuhan itu, tidur pun tidak. Ajaran Yahudi tentang konsep Tuhan sama seperti ajaran Islam. Paulus sama seperti ajaran Yunani. Oke. Mana? Kira-kira mana ajaran yang benar di sini? Tunggu. Mana ajaran yang benar menurut logika sehatmu? Tuhan turun ke bumi mati dibunuh manusia, atau ajaran nabiku Tuhan tidak bisa mati? Ayo. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, Dibunuh manusia. Mana yang manusia. bagus? Mana yang betul? Mana yang bisa dicontoh? Mana yang bisa dipercaya? Yang pertama lah, Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia dan dibunuh pun dia Ya udah. berarti menurutmu kamu itu yang benar itu Tuhan mati gitu. Orang Kristen. Iya, saya tanya samamu. Berarti menurutmu Tuhan itu bisa mati? Bisa. Oh, sudah. Angkat tangan saya kalau saya kayak gitu. Angkat tangan saya, Bang. Saya nggak bisa melawan. Saya tidak bisa menghadapi orang gila berdiskusi. Tuhan bisa mati. Bagi akal, Allahu Akbar, Tuhan bisa mati. Yesus kan mati. Orang gila. Kopi sana cebo, air 1 sendok. Habis itu kau tidur. Tuhan bisa mati. Jadi ajaran Paulus Tuhan bisa mati, ajaran Nabi Muhammad Tuhan tidak mungkin mati. Mana yang bagus? Mana yang bagus? Tuhan tidak mati dan Tuhan mati. Mana yang bagus? Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Memang tongolok. Keturunan popok. Begitu mi kapang. Ya, Neymar. Selamat malam, Neymar. Ya, selamat malam. Dari Kristen, Bang? Ya, saya Kristen. Ya, temanya ini, Bang. Siapa Nabi Kristen? Nabi Ya, Paulus. ini. Nabi Musa. Banyaklah. Nggak usah ke nabinya agama lain, Bang, kan yang ditanya agama Kristen aja. Jadi nabinya Kristen Paulus. Betul? Yakin Anda, Bang? Nabinya agama siapa kalau begitu? Itu agama Yahudi, Bang. Jangan klaim nabinya orang, nggak bagus. Sekarang kau pakai nabimu aja. Nah, jadi nabinya Kristen itu Paulus kan? Ya.
Terus Nabi-nabi Masalahnya di mana? nabi palsu yang datang nyamar seperti serigala, nyamar seperti domba yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Matius 5 nomor kemana? 5, Matius 7 nomor lihat dulu 15. dulu kalau ada masalah kesel. Berisik kali Bang Neymar ini. Waspadalah kepada serigala, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar. Nabi palsu datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Anda mengakui Paulus tadi nabi, serigala buas. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin adalah berlaku seperti serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Mati ya. Terus dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Muridnya memanggil aku Tuhan, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Wih. Nabi Paulus punya murid, kelakuannya ada aja. Ya, Bang Jemi. Malam. Malam. Suara bagus. Kristen Bang. Kristen. Ya, tapi suara Anda feedback Bang. Oh, feedback ya, maaf. Iya. Dan noise-nya dimatiin Bang. Oke. Udah, cek. Udah, Oh, bagus ya? aman. Bagus. ya? Malam semuanya, Bang Juma malam. Malam juga. Benarasi terus orangnya udah turun kok. Ya makanya aku diam. Salam kenal ya Bang Jemi ya. Iya, Bang. Siap. Temanya apa nih Bang Juma malam ini? Tuh. Kristen nabi siapa? Siapa Nabi Kristen? Banyak lah Bang. Siapa Nabi Kristen? Gurunda bukan Kristen, Nabi siapa? Oh iya, sorry. sorry. Berani nggak marahin Gurunda itu dia udah salah loh tadi. Berani? Gurunda salah. Ini kayak santri ngelawan ustadznya aja. Nabi Kristen ya semua yang diakui di Alkitab Bang, di Bible Bang. Siapa itu? Ya mulai dari Nuh, Abraham, Isa, Yakub, sampai ke ya termasuk mungkin Yesus juga. Yaitu nabi-nabi yang diimani oleh orang Kristen ya. Tapi mereka diutus untuk kaumnya masing-masing kan gitu. Iya betul. Kalau Berarti cuma diimani doang. Nah yang saya Iya, tanya, diimani, betul. yang spesial mengajarkan kekristenan, nabi mana? yang spesial mengajari Kristen ya, yang benar-benar mengajari ajaran yang sekarang dianut sama orang Kristen gitu ya Bang ya. Iya betul. Berarti ya pilihannya cuma dua, antara Paulus lalu Yesus Al-Masih Bang. Kalau Rasul Yesus kan tidak mengajarkan menyembah Yesus. emang enggak. Ya, berarti nabinya Kristen tinggal satu tuh, Paulus. Ya sebenarnya bukan Paulus aja sih. Kalau dalam Siapa? kami itu kan, kalau dalam kami kan posisi Paulus nggak terlalu tinggi lah, masih kalah sama 12 rasul yang lain lah. Tapi 12 rasul lain tidak ngajari kekristenan, saudara. Ngajarin lah Bang. Siapa? Nah sekarang kayak model Petrus, abang bilang Petrus nggak diutus buat orang di luar Yahudi kan? Kan Dia membawa- dipesan sama Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kan begitu. kata-kata lain betul. Abang juga tahu kan bahwa Petrus itu sampai di kota Roma kan? Nah, berarti dia udah tersesat berarti. Karena berarti dia muridnya itu durhaka. Kan Yesus berpesan jangan kau ke bangsa lain kecuali ke bangsa domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Nah, Yesus berpesan tuh, waspadalah kepada
nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, kan gitu. Terus kemudian Yesus juga berpesan bahwa Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Berarti kalau Petrus itu sampai kemudian ke Roma, berarti dia termasuk orang pilihan yang disesatkan oleh Kristus palsu, karena yang asli mengajarkan jangan ke bangsa lain. Yang masalah abang dulu pernah sama saya bicara mengenai aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel ya. Iya, tapi ada kemungkinan murid-muridnya disesatkan oleh Kristus yang datang setelah Yesus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, maksudnya murid-murid pilihan. Termasuk orang pilihan enggak Petrus? Termasuk. Masuk enggak dalam kategori sebagai calon untuk disesatkan oleh Kristus Yesus palsu? Termasuk. Kalau Anda hari ini mengatakan Petrus murid Yesus yang asli kemudian ke Roma, berarti dia menggenapi nubuatan gurunya. Ketika gurunya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 17, nomor 70. Bukankah kalian yang 12 ini aku yang memilih, tapi satu di antara kalian itu iblis. Nah, berarti 12 itu kan, maaf Pak, itu kan konotasinya buat Yudas Pak. Iya, maksudku Yesus memilih 12 termasuk Petrus. Nah, di data Matius 24 nomor 24, di situ murid pilihan termasuk Petrus bisa disesatkan. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau ada pernyataan saudara Kristen, Petrus itu sampai ke Roma, berarti menggenapi. Sebab Yesus mengatakan Kristus palsu, Yesus palsu akan datang menyesatkan murid pilihan. Maaf Bang, boleh saya kebantah ya sama Bang semuanya. Silakan. Seakan-akan abang itu apa ya, mengecilkan gitu, merendahkan peranan ke-12 rasul. Ke-12 rasul karena kita anggap 12 rasul ya, karena Yudas sudah diganti oleh Matias kan. Seakan-akan gampang banget ke-12 rasul ini dengan mudahnya ditipu oleh seorang yang bernama Saulus yang kemudian bertobat, lalu dia menggunakan ajaran-ajaran baru. Bukankah abang juga tahu bahwa ketika 3,5 tahun mereka ber-12, dan tentunya bukan 12 orang itu aja kan, ada 70 murid yang lain dan beberapa ratus orang lain kan. Abang seakan-akan mengatakan bahwa gampang banget nih mereka ini yang sudah 3,5 tahun lebih bersama-sama hidup dengan Yesus siang dan malam, dibodoh-bodohin sama seorang guru palsu atau Mesias palsu bernama Paulus yang mengaku bernama Paulus. Kan tidak semudah itu Bang. Kalau kita secara logika dan secara iman juga tidak mungkin seperti itu. Lah itu nubuat kan? Kan gimana ceritanya ya? Ada nubuat. Maaf betul, abang saya selalu dengar abang. Tapi itu kan mengenai Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan secara baik itu ditujukan bukan untuk Paulus tentunya ya, dan juga pastinya bukan buat Nabi Muhammad juga. Itu untuk kalau abang mengingat bahwa di awal-awal kekristenan itu banyak sekali aliran-aliran sesat, ada deisme, ada gnostik,
Lalu ya yang sekarang nanti berubah jadi SCT atau JO lah sekarang. Justru perkataan itu kan menunjukkan untuk mengatakan untuk hal seperti itu, Bang. Justru kami yakin banget bahwa ke-12 para rasul itu memberikan ajaran Yesus yang sesuai dengan perkataan Yesus yang mereka alami, mereka rasakan, mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan tidak mungkin seorang Paulus yang, kalau kita secara logika lah, kita nggak usah pakai iman, secara logika seseorang yang baru, yang disebutnya seorang Yahudi juga dari suku Benyamin, yang dikatakan murid dari Gamaliel, lalu bisa dengan mudahnya melangkahi jalurnya dari kepala ke-12 rasul. Saya rasa nggak mungkin secara logika gitu, Pak. Silakan. Iya, jadi gini, ketika saudara mengatakan bahwa murid-murid Yesus mengajarkan ajaran yang kemudian ada sampai diri Kristen hari ini, tapi faktanya apa yang bisa kita lihat di dalam diri Kristen sebagai ajaran Yesus ketika Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel? Kan nggak ada. Agak berbeda ya, Bang. Berbeda ya. Iya, berbeda. Jelas itu. Pola bertuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu aja dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya setara sehakikat dengan Tuhannya. Nggak ada. Nggak ada itu. Justru permasalahan akan muncul ketika kemudian saudara Kristen yang datang belakangan menjadikan Yesus yang anak Maria ini sebagai Tuhan. Sedangkan yang mereka diajarkan oleh pembawa agamanya adalah benar-benar mentuhankan oknum yang keluar dari tanah, bukan yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Lalu kemudian ketika ketidakberdayaan mempertuhankan yang keluar dari perut bumi ini di hadapan orang-orang Islam untuk dipertanggungjawabkan ketuhanannya, maka melempar kepada pernyataan di mana yang diusung kemudian adalah anak Maria. Kan lucu. Sedangkan anak Maria, kesimpulan ajarannya Yohanes 17 nomor 8, kita nggak bisa